Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas lagi masih tentang tense atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris, yaitu present perfect progressive tense. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman semua. Let's get started. Kita awali pembahasan ini dari definisi present perfect progressive tense. This tense is used to indicate the duration of an activity that began in the past and continues to the present. Jadi present perfect progressive tense digunakan untuk menunjukkan durasi sebuah aktivitas yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. When the tense has this meaning, jadi ketika bentuk waktu mempunyai arti seperti ini, it is used with time words. Jadi ini sering digunakan dengan kata-kata waktu. Such as for, jadi seperti selama, since sejak, all morning sepanjang pagi, all day sepanjang hari, all weeks sepanjang minggu. Selanjutnya teman-teman semua kita perhatikan pada diagram waktu di sebelah kiri. Jadi pada diagram waktu di sebelah kiri kita bisa melihat garis yang dimulai dari masa lalu dan berlanjut hingga sekarang. Tanda X yang pertama di sini artinya suatu aktivitas dimulai di waktu lampau, sedangkan tanda X yang kedua menandakan aktivitas tersebut berlangsung hingga sekarang. Sementara tanda panah menunjukkan bahwa durasi aktivitas tersebut yang masih sedang berlangsung sampai saat ini. Seperti biasa, kita akan belajar mengenai rumus dari present perfect progressive tense. Kita mulai dari rumus kalimat positif, yaitu subject, kemudian diikuti oleh have, has, been, verb 1, ing. Di sini untuk subject pronoun I, you, they, we menggunakan to be have, sedangkan subject pronoun he, she, it menggunakan to be has. Selanjutnya untuk rumus kalimat negatif, subject, kemudian diikuti oleh have, has, not, been, verb 1, ing, kemudian diakhiri dengan objek. Untuk rumus kalimat tanya yang positif, jadi to be diletakkan di depan, dalam hal ini adalah have atau has, kemudian diikuti oleh subject, been, verb 1, ing, dan diakhiri dengan objek. Sementara untuk rumus kalimat tanya yang negatif, have atau has, kemudian diikuti oleh subject, not, been, verb 1, ing, dan diakhiri dengan objek. Kita akan langsung aplikasikan rumus tersebut pada sebuah contoh kalimat. Di sini dalam kalimat positif saya contohkan dengan she has been studying English for 2 hours. Jadi dia sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Kemudian kalimat positif tersebut kita akan rubah ke kalimat negatif. She has not been studying English for 2 hours. Jadi dia belum belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Di sini kita tahu have not bisa disingkat dengan haven't, kemudian has not bisa disingkat dengan hasn't. Jadi untuk kalimat negatif bisa dibaca dengan she hasn't been studying English for 2 hours. Jadi dia belum belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Selanjutnya untuk kalimat tanya yang positif, has she been studying English for 2 hours? Apakah dia sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam? Selanjutnya untuk kalimat tanya yang negatif, has she not been studying English for 2 hours? Apakah dia belum belajar bahasa Inggris selama 2 jam? Jadi seperti itu teman-teman semua. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh kalimat berikut untuk memahami lebih jelas dari penggunaan bentuk waktu ini. Kita awali dari contoh kalimat yang A. I have been sitting here since 7 o'clock. Jadi saya telah duduk di sini sejak jam 7. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa aktivitas duduk dimulai pada jam 7 dan masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian untuk contoh kalimat yang B, I've been sitting here for 2 hours. Jadi saya telah duduk di sini selama 2 jam. Di sini kalimat for 2 hours selama 2 jam itu menunjukkan durasi aktivitas yang masih berlangsung. Selanjutnya untuk contoh kalimat yang C, you have been studying for 5 straight hours. Why don't you take a break? Kamu telah belajar selama 5 jam berturut-turut. Kenapa tidak istirahat sebentar? Jadi kalimat ini menunjukkan durasi aktivitas belajar yang panjang dan masih berlangsung. Selanjutnya untuk contoh kalimat yang D, it has been raining all day. It is still raining right now. Jadi hujan telah turun sepanjang hari dan sekarang masih hujan. Kalimat all day di sini menegaskan durasi aktivitas hujan yang masih berlanjut. Reminder untuk perlu diingat, verbs with stative meanings are not used in the progressive. Perhatikan teman-teman semua, jadi kata kerja yang bersifat statif tidak digunakan dalam bentuk progresif.
Saya ulangi lagi sekali lagi, kata kerja yang bersifat statif tidak digunakan dalam bentuk progresif. The present perfect, not the present perfect progressive, is used with stative verbs to describe the duration of a state. Jadi present perfect, bukan present perfect progressive yang digunakan dengan kata kerja statif untuk menggambarkan durasi suatu keadaan. Rather than an activity, bukan suatu aktivitas that began in the past and continues to the present, yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Jadi sebagai contoh, perhatikan untuk contoh kalimat yang E. I have known Alex since he was a child. Jadi saya telah mengenal Alex sejak dia masih kecil. Kata known di sini adalah kata kerja statif. Jadi kita menggunakan present perfect, bukan present perfect progressive. Selanjutnya perhatikan untuk contoh kalimat yang F. Di sini dicontohkan dengan kalimat yang tidak benar. I have been knowing Alex since he was a child. Jadi saya telah mengenal Alex sejak dia masih kecil. Ini salah karena kata kerja know adalah kata kerja statif. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan bentuk progresif untuk kata kerja statif. Dalam hal ini adalah kata know. When the tense is used without any specific mention of time, jadi ketika bentuk waktu ini digunakan tanpa penyebutan waktu tertentu, it expresses a general activity in progress recently, lately. Jadi bentuk waktu tersebut mengungkapkan aktivitas umum yang sedang berlangsung baru-baru ini, yaitu recently atau lately, akhir-akhir ini. Dan keterangan ini bisa diilustrasikan seperti diagram waktu berikut. Sebagai contoh kalimatnya, perhatikan untuk contoh kalimat yang G. I have been thinking about changing my major. Jadi saya telah berpikir untuk mengganti jurusan saya. Kalimat ini menunjukkan aktivitas berpikir yang sedang berlangsung tanpa waktu yang spesifik. Saya ulangi lagi, tanpa waktu yang spesifik. Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat yang H. All of the students have been studying hard. Final exams start next week. Jadi, semua siswa telah belajar dengan keras. Ujian akhir dimulai minggu depan. Jadi, kalimat ini menunjukkan aktivitas belajar yang masih sedang berlangsung. Untuk contoh kalimat yang I. My back hurts, so I've been sleeping on the floor lately. The bed is too soft. Jadi punggung saya sakit. Jadi saya telah tidur di lantai akhir-akhir ini. Tempat tidur terlalu empuk. Nah, seperti itu. Kalimat ini menunjukkan aktivitas tidur yang sedang berlangsung tanpa waktu yang spesifik. Lagi-lagi tanpa waktu yang spesifik. Dengan kata kerja tertentu, terutama kata kerja tinggal, kemudian work, bekerja, dan teach, mengajar, there is little or no difference in meaning between the two tenses when since or for is used. Jadi ada sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan dalam arti antara dua bentuk waktu ketika since, sejak, atau for, selama itu digunakan. Jadi dapat kita lihat seperti dalam contoh kalimat berikut. Contoh kalimat yang J. I have lived here since 1995. Jadi saya telah tinggal di sini sejak tahun 1995. Selanjutnya sebagai perbandingan, I have been living here since 1995. Saya telah tinggal di sini sejak tahun 1995. Jadi kedua kalimat ini memiliki arti yang sama. Untuk contoh kalimat yang K, he has worked at the same store for 10 years. Jadi dia telah bekerja di toko yang sama selama 10 tahun. Sebagai perbandingan kalimatnya, he has been working at the same store for 10 years. Jadi dia telah bekerja di toko yang sama selama 10 tahun. Lagi-lagi keterangannya masih sama, tidak ada perbedaan antara kedua kalimat ini. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan tentang present perfect progressive tense. Semoga video ini membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dari present perfect progressive tense. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.